3 bulan ini kita berbicara tentang divine inspiration. Kita banyak berbicara, kita bahas tentang bagaimana inspirasi Tuhan itu ke dalam diri kita. Dalam Ayub pasal yang ke-32 bahwa di dalam roh manusia Tuhan memberikan inspirasi itu ada di dalam roh manusia. Saya akan melanjutkan khotbah saya pagi ini. Saya akan berbicara yaitu tentang reprogram mindset. Sebelumnya saya ajak saudara kembali berdiri, ambil kitab saudara. Kita sama-sama deklarasikan firman Tuhan. Banyak saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Amin. Dan kita angkat, kita panggil berdiri, kita angkat Alkitab kita dan kita deklarasikan firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya memiliki. Saya dapat melakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat melakukan. Saya akan mendengar firman Allah. Pikiran saya tunduk kepada firman Allah. Dan hati saya terbuka untuk menerima firman Allah. Firman Allah hidup, firman Allah berkuasa, dan firman Allah tidak berubah. Saya percaya, saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Selamat kembali. Saja saudara membuka Alkitab saudara dalam kitab Yesaya pasal 55. Yesaya pasal yang ke-55. Kita akan baca dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bergantian Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca di genap, sudah bersama-sama baca yang ganjil. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang akan makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melakukan apa yang kukehendaki, apa yang berhasil. Ya, kita baca bersama ayat 11. 2, 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Enggak kelihatan. Ya, nah dalam Yesaya pasal 55, mata saya rusak. Ya, Yesaya pasal 55 dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sini dikatakan sebab rancanganku itu bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris mungkin boleh ditampilkan di sini dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa pikiranku bukanlah pikiranmu. Boleh ditayang? Yesaya 55 ayat yang ke-8. Dikatakan, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. Dikatakan, my thoughts, not your thoughts. Jadi pikiranku bukanlah pikiranmu. Nah, saudaraku, dalam 3 bulan ini kita berbicara tentang divine inspiration atau inspirasi ilahi,
inspirasi daripada Tuhan. Nah, kita berbicara bahwa Tuhan memberikan inspirasi kepada kita itu di dalam roh kita atau di dalam hati kita. Nah, dalam beberapa minggu ini kita berbicara bahwa untuk kita bisa menerima inspirasi daripada Tuhan, maka roh kita itu harus menonjol. Dan kita banyak berbicara kemarin bahwa pikiran yang belum dibaharui itu akan menjadi penghalang untuk kita bisa menerima inspirasi ilahi. Nah, saya minggu yang lalu saya berbicara bahwa kita perlu merubah cara berpikir kita. Jadi pikiran kita itu harus dibaharui, pikiran kita itu harus direprogram. Nah, karena itu dalam Yesaya pasal 55 saya akan lanjutkan khotbah saya pagi ini. Saya akan berbicara, akan deal dengan pikiran kita. Dan saya akan berbicara tentang reprogram mindset kita. Kita memprogram ulang cara berpikir kita. Nah, dalam Yesaya pasal 50 dikatakan di 55 ayat 8 dikatakan di sana bahwa pikiranmu bukanlah pikiranku, dan jalanku juga bukan jalanmu. Jadi saudaraku dikatakan di situ bahwa pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku itu bukan jalanmu. Dan dilanjutkan dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10 dikatakan, sebab seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, saudaraku, itu dikatakan bahwa pikiranku bukan pikiranmu, dan kemudian Tuhan sambung dikatakan situ, demikianlah firmanku, itu dikatakan seperti hujan yang turun, yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, saudaraku, saya ingin membawa saudara di sini, bahwa firman Tuhan itu adalah pikirannya Tuhan. Dikatakan, waktu Tuhan berbicara pikiranku bukan pikiranku, dan kemudian Tuhan berbicara tentang firmanku, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi firman Tuhan itu adalah pikiran Tuhan. Firman Tuhan itu adalah ide Tuhan yang dinyatakan. Nah, karena itu, kalau saudara memahami tentang Alkitab, saudaraku, Alkitab ini adalah firman Tuhan yang dituangkan dalam tulisan. Kalau saudara perlu memahami. Jadi, kitab suci atau Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dalam kitab 2 Timotius, coba saya bawa saudara sebentar untuk kita mengerti di sini. Kitab suci 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di situ dikatakan bahwa kitab suci, itu dikatakan ayat 16, itu adalah satu tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Perkataan diilhamkan dari berasal dari bahasa asli yang di sana kata theopneustos. Boleh ditampilkan, supaya bisa ngerti sedikit, saya bawa saudara sebentar. Kata theopneustos. Nah, dalam perkataan theopneustos itu artinya divinely breathed in. Yaitu hembusan nafas Tuhan, atau di situ juga memiliki arti ada given by inspiration of God. Jadi perkataan ilham di situ adalah inspirasi daripada Tuhan. Jadi Alkitab ini adalah firman Tuhan. Alkitab ini adalah pikiran atau ide Tuhan yang dituangkan di dalam tulisan. Nah, dalam Yesaya pasal yang ke-55 dikatakan di sini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, dikatakan demikian, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku juga bukan jalanmu. Dikatakan sejauh bumi dengan langit, demikianlah pikiranku atau jalanku daripada pikiran dan jalanmu. Dan ayat yang dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, di situ Tuhan berbicara tentang bahwa firman yang disampaikan itu tidak akan dikatakan dia akan berhasil, dia akan melaksanakan seperti apa yang diucapkan. Jadi yang ingin Tuhan sampaikan di sini adalah
bahwa setiap perkataan daripada firman Tuhan itu pasti digenapi. Yang menjadi penghalang, dalam Yesaya pasal 55 disini, yang menjadi penghalang utama untuk digenapinya setiap firman atau janji Tuhan di dalam hidup kita, itu adalah cara berpikir kita. Nah, kan dikatakan, pikiranku bukanlah pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Sejauh bumi dengan langit, demikianlah pikiranku atau jalanku dari pikiranmu dan jalanmu. Saudaraku, firman Tuhan itu adalah pikiran Tuhan. Yesaya pasal 55, bahwa pikiran Tuhan atau firman Tuhan itu semuanya pasti digenapi. Tetapi yang menjadi penghalang utama untuk membuat firman itu tidak digenapi atau terjadi dalam hidup kita, itu adalah cara berpikir kita. Nah, saudaraku, cara berpikir kita itu tidak sama, atau pikiran kita tidak sama dengan pikirannya Tuhan. Dari Yesaya pasal 55 katakan, pikiranku dikatakan bukan pikiranmu, sejauh bumi dengan langit. Jadi pikiran kita itu jauh dengan pikiran Tuhan. Pikiran kita itu tidak sama, atau tidak sejalan, atau berbeda. Bahkan sudah seringkali pikiran kita berlawanan dengan pikiran Tuhan. Jadi penghalang untuk firman Tuhan itu pasti digenapi. Firman Tuhan itu pasti terjadi. Janji Tuhan itu pasti terjadi. Tetapi penghalang untuk firman Tuhan atau janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu adalah mindset kita. Itu adalah cara berpikir kita. Nah, karena itu Yesaya katakan, pikiranku bukan pikiranmu. Nah, untuk supaya firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, janji Tuhan itu terwujud dalam hidup kita, maka pikiran kita itu harus dirubah, disamakan dengan pikirannya Tuhan. Dan itu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Coba kita ke sana. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan di situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi dikatakan di situ, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perkataan berubahlah, dalam terjemahan, dalam bahasa sih, memakai kata metamorfo. Mau ditampilkan lagi, ya. Ini minggu lalu saya sampaikan juga. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-12, di situ perkataan berubahlah dalam bahasa aslinya memakai kata metamorfo. Metamorfo itu dia memiliki arti yaitu to change atau to transform. Jadi perkataan berubahlah itu ada to change atau to transform. Nah, perkataan metamorfo ini itu dipakai untuk seekor ulat yang berubah menjadi apa? Dalam proses untuk menjadi kupu-kupu. Jadi ulat itu harus menjadi satu kepompong, mati, dan kemudian menjadi satu spesies yang baru, yaitu kupu-kupu. Itu perkataan apa? Metamorfo. Jadi untuk kita bisa melihat kegenapan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka pikiran kita itu harus ditransform. Pikiran kita itu harus dirubah. Jadi mindset kita itu harus direprogram. Jadi kita harus reprogram, kita harus rubah pola berpikir kita. Jadi transform mindset kita, reprogram mindset kita. Yesus memberikan satu ilustrasi dalam ayat tadi, berkata begini, bahwa kantong kulit yang lama itu tidak bisa menampung anggur yang baru. Jadi kalau saudara mau melihat satu berkat Tuhan yang baru dalam hidup kita, kita perlu merubah pola berpikir kita. Jadi cara berpikir kita itu harus ditransform. Cara berpikir kita itu harus direprogram.
Kalau kita mau seperti apa hidup kita, yang kita perlu lakukan itu adalah reprogram pikiran kita. Kita harus program pikiran kita. Nah, saudara perlu tahu bahwa pikiran itu seperti apa? Tower control. Saudara tahu tower control? Tower kalau di satu landasan atau ya di airport itu ada yang namanya tower control. Nah, tower control itu berfungsi adalah untuk memberikan direction kepada pesawat untuk pesawat itu landing ataupun pesawat itu take off. Jadi pikiran kita itu seperti tower control. Pikiran kita itu yang akan mengarahkan kemana hidup kita. Nah, saudara tahu bahwa setiap tindakan kita atau setiap langkah kita itu adalah hasil dari apa? Pikiran kita. Banyak saudara yang ngerti tadi. Jadi pikiran kita atau langkah kita atau tindakan kita itu semua adalah hasil dari pikiran kita. Bahkan kalau saudara perlu mengerti bahwa kehidupan kita hari ini itu juga hasil dari pikiran kita selama ini. Jadi pikiran kita lah yang membangun, kalau saya katakan bahwa pikiran kita yang memiliki satu peran yang penting dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara mau berjalan dengan Tuhan, dan kita mau melihat kegenapan dari setiap firman dalam hidup kita harus merubah cara berpikir kita. Pikiran kita bukan, dikatakan pikiranku bukan pikiranmu. Nah, pagi ini saya akan berbicara tentang bagaimana cara kita bisa reprogram pikiran kita. Nah, pikiran kita itu tidak sama dengan pikiran Tuhan. Pikiran kita itu jauh berbeda, bahkan dikatakan seringkali berlawanan dengan pikirannya Tuhan. Karena itu untuk kita bisa melihat kegenapan dari firman Tuhan, pikiran kita harus disamakan dengan pikirannya Tuhan. Karena itu harus direprogram. Nah, saya beberapa minggu yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa ada 3 komponen yang membentuk sifat atau karakter atau cara berpikir kita. Dan 3 komponen yaitu komponen yang pertama yaitu environment atau lingkungan. Yang kedua yaitu knowledge atau education atau pendidikan. Yang ketiga itu adalah culture atau kebudayaan. Ketiga komponen ini itu yang membentuk cara kita berpikir. Jadi sifat kita, karakter kita itu dibentuk oleh 3 komponen ini. Lingkungan, pengetahuan atau pendidikan ataupun budaya. Nah, ketiga komponen ini itu yang membentuk sifat karakter kita. Dan kita tahu bahwa kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Karena dari ketiga komponen ini, saudaraku, banyak di dalamnya ada ide-ide atau gagasan atau filosofi yang seringkali berbeda, tidak sejalan, atau bahkan berlawanan dengan firman Tuhan. Dan ide, gagasan, atau filosofi itu masuk ke dalam pikiran kita. Dan itu membentuk pikiran kita. Jadi pikiran kita dibentuk oleh ketiga komponen ini. Nah, karena kita dalam dunia yang sudah jatuh, maka pikiran kita terpolusi, terkontaminasi dengan ide atau gagasan yang seringkali tidak sejalan atau bahkan berlawanan dengan firman Tuhan. Ada satu ayat coba kita lihat dalam Efesus. Nah, saudara tahu bahwa setan itu adalah ilah atas dunia ini. Nah, sebelum kita bertobat dan lahir baru, kita semua ada di bawah pengaruh daripada ilah dunia ini. Efesus pasal yang kedua. Di situ Paulus menunjukkan bahwa kita dulu sebelumnya juga ada di sana. Dalam Efesus pasal yang kedua. Ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, saudaraku, sebelumnya kita juga semua ada di bawah pengaruh daripada ilah dunia ini. Nah, karena itu pikiran kita, sebelum kita bertobat dan lahir baru, pikiran kita itu terkontaminasi. Pikiran kita itu dibentuk, ada ide-ide atau gagasan-gagasan
yang sebenarnya disusupi oleh pengaruh daripada ilah dunia ini. Dan itu seringkali pikiran kita, Yesaya pasal 55 dikatakan, pikiran kita itu bukan pikiran Tuhan. Pikiran kita dikatakan jauh seperti tingginya langit dengan bumi. Jadi pikiran kita tidak sama dengan firman Tuhan. Pikiran kita jauh atau berbeda, bahkan berlawanan dengan pikiran Tuhan. Karena itu pikiran kita ini perlu reprogram. Coba katakan reprogram. Reprogram. Jadi kita perlu pikiran kita itu perlu reprogram, perlu transform kembali. Saya bukan seorang IT, tapi saya belajar bagaimana caranya seseorang itu reprogram ulang. Coba ada 2 langkah untuk seseorang itu bisa mereprogram. Yang pertama yang dilakukan adalah menghapus atau delete. Dan yang kedua itu adalah reinstalling. Jadi untuk kita bisa memprogram pikiran kita, ya, jadi Roma pasal 12 ayat yang kedua tadi katakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita harus mentransform atau mereprogram ulang cara berpikir kita atau mindset kita. Nah, bagaimana cara kita bisa mereprogram atau mentransform pikiran kita? Yang pertama, untuk kita bisa mereprogram, langkah yang pertama, kita harus menghapus atau delete. Semua pikiran-pikiran yang tidak sesuai atau tidak sejalan atau berbeda dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana cara kita bisa delete pikiran yang ada di dalam pikiran kita atau pikiran-pikiran yang tidak sama dengan pikiran Tuhan? Bagaimana cara kita mentransform? Bagaimana cara kita merubahnya, menghapusnya? Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat yang keempat. Suatu cara kita untuk mereprogram pikiran kita, caranya adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Nah, ketika sudah merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang pertama yang akan dikerjakan oleh firman Tuhan, itu membersihkan pikiran kita. Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat yang keempat. Ibrani 12 ayat yang keempat. Ibrani 12 ayat yang Ibrani 4 terbalik. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, dikatakan di situ bahwa firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, yang memisahkan roh dan jiwa, sendi dan susum, dan bisa membedakan mana kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Jadi yang pertama, saudaraku, untuk kita bisa mereprogram pikiran kita perlu merenungkan firman Tuhan. Yosua pasal yang pertama dikatakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Mazmur pasal yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, ketika kita merenungkan firman Tuhan, saudara, maka firman Tuhan yang pertama, dia bekerja itu membersihkan semua pikiran yang berlawanan atau berbeda dengan pikirannya Tuhan. Nah, firman Tuhan akan membersihkan pikiran kita. Firman Tuhan akan menghapus semua pikiran yang berbeda atau berlawanan dengan pikirannya Tuhan. Jadi, karya daripada firman Tuhan, dia itu akan membersihkan. Dikatakan seperti pedang bermata 2 yang memisahkan antara roh dan jiwa. Jadi, ada pertimbangan-pertimbangan atau pikiran-pikiran yang berlawanan dengan pikiran roh. Jadi ada pikiran yang duniawi, tapi ada juga yang pikiran yang rohani. Jadi pikiran yang duniawi itu akan dipisahkan, sehingga pikiran kita itu bersih dari semua polusi yang ada di dalam, yang datang melalui dunia ini. Jadi yang pertama, karya daripada firman Tuhan, itu adalah membersihkan
pikiran kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, coba kita lihat. Yohanes pasal 15. Bahwa firman Tuhan itu membersihkan. Yesus berkata demikian di Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga. Kamu sudah bersih oleh karena apa? Firman Tuhan yang aku katakan kepadamu. Di Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan itu berfungsi yang pertama, itu membersihkan pikiran kita. Nah, ketika saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara belajar, saudara memperkatakan, saudara memikirkan, maka firman Tuhan itu akan membasuh pikiran kita. Firman Tuhan akan membersihkan pikiran kita. Nah, ketika pikiran saudara itu dibersihkan dari semua polusi, that's my point. Ya, saya berdoa Tuhan memberikan pengertian pada saudara. Nah, saudaraku, ketika firman Tuhan itu membersihkan pikiran kita, dan kalau pikiran kita itu sudah dibersihkan oleh firman, maka itu akan membuat kita itu bisa setuju dengan apa? Firman Tuhan. Kenapa banyak orang, saudaraku, sulit untuk setuju dengan firman? Karena pikirannya itu terkontaminasi. Sulit untuk setuju atau percaya kepada firman Tuhan. Dan kalau kita nggak setuju dengan firman Tuhan, atau kita nggak bisa menerima atau percaya dengan firman Tuhan, maka kita akan sulit mengalami kegenapan dari firman Tuhan. Sebab dari pertama saya katakan bahwa Yesaya pasal 55 yang Tuhan ingin katakan kepada umatnya waktu itu bahwa setiap firman itu pasti digenapi. Tetapi yang menjadi penghalang untuk firman itu terjadi atau digenapi dalam hidup kita, itu adalah cara berpikir kita. Karena itu cara berpikir kita itu perlu direprogram. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka pikiran kita dibersihkan. Nah, kalau pikiran kita sudah dibersihkan, maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan setuju dengan firman Tuhan. Kita bisa berkata, ya, kita bisa berkata amin kepada firman Tuhan. Tetapi kalau pikiran kita belum dibersihkan, saudaraku, seringkali kita tidak setuju dengan firman Tuhan. Seringkali kita akan meragukannya. Bahkan kita akan nggak mempercayai. Karena itu firman Tuhan nggak terjadi dalam kehidupan kita. Suatu saat ada terjadi satu kelaparan di Israel. Kalau sudah membaca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Di sana terjadi satu kelaparan atau famine yang begitu hebat. Sampai dikatakan ibu itu masak anaknya sendiri. Dan terjadi kelaparan yang begitu mengerikan. Suatu saat Raja Israel itu marah dengan Elisa, Nabi Tuhan waktu itu. Nah, waktu Raja Israel berkata bahwa akan membunuh Elisa. Dan kemudian Elisa dia berkata demikian. Bahwa akan terjadi, besok akan terjadi kelimpahan di Samaria. Nah, waktu dia berkata akan terjadi kelimpahan di Samaria, coba kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Sudah lihat di sini. Kalau kita nggak setuju dengan firman, kita nggak akan mengalami firman. Kita nggak akan melihat kegenapan dari firman. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu, dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudaraku, setiap firman Tuhan itu pasti terjadi. Setiap janji Tuhan itu pasti digenapi. Tetapi penghalangnya itu adalah mindset kita. Kalau mindset kita tidak diperubah, tidak direprogram, tidak dibaharui, maka cara berpikir kita itu akan tidak sejalan,
itu akan berlawanan dengan pikiran Tuhan. Maka ketika firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita nggak bisa setuju dengan firman Tuhan. Nah, ketika kita nggak setuju dengan firman Tuhan, kita meragukan kebenaran daripada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu nggak akan terjadi atau digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, waktu Elisa berkata bahwa akan terjadi kelimpahan di pintu gerbang Samaria, ajudan raja berkata, masakan itu mungkin terjadi? Sekalipun Tuhan membuka tingkap langit, itu nggak akan terjadi seperti yang kamu katakan. Nah, ketika Elisa berkata, kamu akan melihatnya, tetapi kamu tidak akan makan apa-apa daripadanya. Kalau sudah membaca ayat yang selanjutnya, terjadi kelimpahan di pintu gerbang Samaria, dan ajudan raja itu dikata waktu dia menjaga pintu gerbang, dan pintu gerbang dibuka, orang semua berlari, dan ajudan itu diinjak-injak dan mati. Saudaraku, ketika kita tidak setuju dengan firman, saudara nggak akan mengalami kegenapan dari firman itu. Dikatakan pikiranku bukan pikiran. Pikiranmu dengan pikiranku itu sejauh bumi dengan langit. Setiap firman yang keluar dari mulutku itu seperti hujan yang turun ke atas bumi. Dia akan mengairinya, dan dia akan melaksanakannya, dan dia akan berhasil, dan dia akan membawa buahnya. Nah, saudaraku, setiap firman itu pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, setiap firman pasti digenapi. Ketika kita setuju dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat kegenapan dari setiap firman Tuhan. Saya sangat terinspirasi dengan kehidupan seorang yang namanya Abraham ini. Saya orang yang belajar tentang iman, dan saya bergerak dalam iman, dan saya hidup di dalam iman. Saudaraku, Abraham ini sangat menginspirasi hidup saya. Saudara tahu Abraham ini, kenapa dia mengalami kegenapan dari janji Tuhan? Adalah ketika dia setuju dengan firman Tuhan. Waktu Tuhan berkata demikian, bahwa kamu akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Keturunanmu akan sangat banyak. Bahkan dikatakan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Waktu dia mendengar perkataan firman Tuhan itu, dia setuju dengan firman itu. Saudaraku, karena itu dikatakan, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku, Abraham setuju waktu dia mendengar firman. Usia 75 tahun, Abraham menerima janji itu. Nah, dia ditunggu sampai 25 tahun. Pada usia yang dikatakan hampir usia 100. Saudaraku, dikatakan dalam Roma pasal yang ke-4. Coba kita lihat di sana. Roma pasal yang ke-4. Roma pasal yang ke-4. Ayat yang ke-17. Sampai dengan ayat yang ke-22. Saya bacakan saja. Seperti ada tertulis, engkau akan kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yang Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saudaraku, dalam Roma pasal yang ke-4, kalau saya lihat di sini, waktu Tuhan berkata kepada Abraham, kamu akan menjadi banyak bangsa, bapa bagi banyak bangsa, dan kamu punya keturunan akan sangat banyak. Dan waktu dia mendengar firman itu, dia setuju. Nah, usia 75 tahun dia menerima janji. Ditunggu sampai usia 100 tahun dikatakan. Janji itu dikatakan belum terwujud. Tetapi dia setuju dengan apa? Firman Tuhan. Dan dikatakan sekalipun nggak ada dasar untuk berharap, tetapi dia tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan sanggup melaksanakan apa yang dia janjikan. Dan dikatakan dia memperkuat imannya, dia berdiri terhadap janji Allah. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada usia 100 tahun, rahim Sarah terbuka dan dia melahirkan seorang yang bernama Ishak.
dan melalui Ishak keturunan seperti bintang dan seperti pasir di tepi laut. Saudaraku, Abraham dia mengalami karena dia setuju dengan firman Tuhan. Jadi saudaraku, kalau pikiran kita dibersihkan, maka kita akan setuju dengan firman Tuhan. Nah, ketika kita setuju dengan firman, maka saudara akan mengalami firman Tuhan. Suatu saat Yosafat dia dikepung oleh satu kumpulan tentara yang sangat besar. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 kita sudah membaca di sana, ada tentara Amon, Moab, dan tentara Meonim. Dan waktu dia dikepung oleh tentara yang sangat besar, dikatakan pasukan itu sudah sampai di Haseson Tamar atau En-Gedi. Atau perkataan Haseson Tamar itu artinya divide. Jadi satu keadaan yang genting, satu keadaan yang cukup rawan waktu itu. Dan waktu dalam keadaan yang terdesak, yang dilakukan oleh Yosafat adalah dia mencari Tuhan, dia berdoa dan berpuasa. Nah, ketika dia berdoa dan berpuasa, maka di sana dikatakan ada seorang nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Dia berkata demikian, demikianlah firman Tuhan. Yosafat, engkau nggak usah takut, karena yang dikatakan Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Nah, waktu dia mendengar firman Tuhan itu, saudara, Yosafat dia setuju dengan firman itu. Dia terima firman itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yosafat, kalau sudah lihat dikatakan, waktu Yosafat mendengar firman itu dikatakan, maka Yosafat sujud di hadapan Tuhan. Saudaraku, ini satu tanda, satu sikap seorang yang setuju dengan firman. Dan dikatakan maka Yosafat dikatakan dia berlutut dan dia sujud menyembah Tuhan. Dan kemudian dia bangkit berdiri dan dia berkata demikian. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, percayalah kepada Tuhan maka kamu akan tetap teguh. Dan percayalah kepada nabi-nabinya maka kamu akan berhasil. Nah saudaraku, dalam ayat yang ke-20 kalau saudara lihat, di situ Yosafat dia pergi ke lembah yang disebut dengan lembah pujian. Dikatakan waktu Tuhan berkata bahwa kamu nggak usah berperang, tetapi Tuhan yang akan berperang. Nah, waktu dia menghadapi tentara Meonim dan dia sampai ke lembah pujian, dia nggak membawa tentara, tetapi yang dibawa adalah imam-imam yang dengan mereka menyanyikan satu pujian, sebab Tuhan baik dan bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia. Dan apa yang terjadi ketika mereka menyanyikan Tuhan baik, bahwa itu selama-lamanya kasih setianya? Tuhan kirim seorang malaikat dan meruntuhkan, dikatakan menghancurkan tentara Moab dan tentara dari Amon dan tentara Meonim. Maka terjadi satu kemenangan yang besar. Saudaraku, Yosafat setuju dengan firman dan dia mengalami kegenapan dari firman Tuhan. Saudaraku, kuncinya adalah saudara, pikiran kita harus dibersihkan. Pikiran kita harus direprogram. Apa yang kita tidak sejalan, tidak sesuai, tidak bisa menerima firman Tuhan, itu perlu dikikis dengan firman Tuhan. Itu perlu dihapus, itu perlu di-delete dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita setuju dengan firman, maka kita akan mengalami kegenapan dari firman Tuhan. Saudaraku, di perjanjian baru, ada satu contoh. Waktu terjadi, dikatakan ada perkawinan di Kana. Nah, waktu terjadi ada pesta perkawinan di Kana itu, dikatakan dalam Yohanes pasal yang kedua, pesta itu mengalami satu masalah, yaitu mereka kehabisan anggur. Dan waktu mereka kehabisan anggur, ada ibu Yesus di situ. Dan dia berkata kepada Yesus begini, Yesus, mereka kehabisan anggur. Terus Yesus menjawab, Ibu, apa yang kau mau daripadaku? Waktuku belum tiba. Saatku belum tiba. Tetapi Maria ini, dia berkata kepada para pelayan waktu itu. Dia berkata begini, apa yang dikatakan, lakukan. Saudaraku, setelah Maria berkata demikian, maka Yesus datang, dikatakan, dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, ambil air ini dan bawa ke pemimpin pesta. Saudaraku, saudara lihat apa yang dilakukan oleh pelayan ini. Pelayan ini dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Waktu pelayan ini, Maria berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan lakukan. Dan dia mendengar perkataan itu. Dan waktu Yesus berkata, bawa air ini ke ambil air dan bawa ke pemimpin pesta. Saudaraku, kalau seandainya pelayan itu dia menolak, tidak setuju, mungkin dia pikir, loh, mereka kehabisan anggur dan disuruh bawa air, air yang di dalam gentong itu kepada pemimpin pesta.
Kalau dia nggak setuju, maka nggak akan terjadi air berubah jadi api. Tetapi karena pelayan ini setuju dengan apa yang Yesus katakan, maka terjadilah, dan waktu air itu sampai kepada pemimpin pesta, maka dikatakan air itu berubah menjadi anggur yang terbaik. Saudaraku, firman Tuhan itu pasti digenapi. Setiap janji Tuhan itu pasti terjadi. Tidak ada dikatakan dalam kitab Bilangan pasal 19, Tuhan itu bukan manusia. Kalau dia mengucapkan sesuatu, maka dia akan menepati. Jadi semua firman Tuhan itu pasti terjadi. Semua janji Tuhan pasti digenapi. Tetapi penghalang utama untuk kita nggak bisa mengalami firman, kegenapan dari firman, itu adalah mindset kita. Karena itu mindset kita, cara berpikir kita, pola berpikir kita, itu harus direprogram. Ada yang harus dibersihkan, ada yang harus di-delete. Karena itu kita perlu apa? Firman Tuhan untuk memperbarui apa berpikir kita. Jadi, saudaraku, pertama, saudara perlu apa? Bersihkan pikiran kita. Untuk kita mereprogram pikiran kita, pertama kita harus apa? Dibersihkan. Dan ketika saudara mendengarkan firman, merenungkan firman Tuhan, itu sebenarnya membersihkan pola berpikir kita dan menyelaraskan pikiran kita dengan pikirannya Tuhan. Nah, ketika saudara pikiran saudara dibersihkan, maka saudara akan setuju dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan ketika saudara setuju dengan firman, pertama saudara setuju dengan firman, maka saudara akan mengalami setiap kegenapan dari firman Tuhan. Yang kedua, saya ingin bagikan, yang kedua, ketika kita merenungkan firman, firman itu akan membersihkan pikiran kita. Yang kedua, yang kita akan alami adalah firman itu tinggal di dalam hati kita. Cara kita, kalau kita mereprogram, maka kita harus delete, dan yang kemudian yang kita lakukan adalah reinstalling. Nah, waktu sudah merenungkan firman Tuhan, kedua hal ini terjadi. Pikiran kita dibersihkan, dan yang kedua, kita diinstal dengan apa? Pikirannya Tuhan. Jadi pikirannya Tuhan akan memenuhi pikiran kita, firman Tuhan itu akan tinggal di dalam hati kita. Saudara, kalau yang saya ingin katakan, saudara, yang kita perlukan dalam hidup ini, itu adalah firman Tuhan. Coba katakan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu tetap sama. Firman Tuhan ini tidak berubah dari dulu sampai saat ini, maupun sampai apa selama-lamanya. Dalam Matius pasal 24, Yesus berkata demikian. Perkataan yang aku katakan kepadamu itu kekal untuk selama-lamanya. Sekalipun bumi berubah, tapi perkataanku itu tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, yang kita perlukan dalam hidup ini, itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini tidak pernah berubah. Dalam Yohanes pasal yang pertama, saya ingin tunjukkan Pak Saudara, ini hal yang sangat penting. Saya berdoa, Roh Kudus akan menerjemahkannya. Dan memang sulit untuk saya sampai menjelaskan, tapi saya berdoa Roh Kudus akan menerjemahkan. Saudaraku, kalau kita renungkan firman, firman tinggal dalam diri kita. Nah, yang kita perlukan sebenarnya dalam hidup ini, itu cukup firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan itu, dari dulu sampai sekarang, itu tidak berubah. Dan firman Tuhan ini tetap superior di dalam hidup ini. Saudaraku, firman Tuhan itu tetap superior. Dalam Yohanes pasal yang pertama, dikatakan, pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman, tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Jadi firman Tuhan yang saya katakan kepada saudara, firman Tuhan ini yang membuat segala sesuatu itu menjadi eksis. Semua itu ada karena apa? Firman Tuhan. Karena itu yang kita perlukan dalam hidup ini, itu adalah firman. Kalau saudara memiliki firman, saudara memiliki segala sesuatu. Karena itu dalam Efesus pasal yang pertama, Paulus dia berdoa begini, aku berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kamu roh hikmat dan wahyu, sehingga kamu mengerti betapa kayanya panggilan yang ada di dalam Yesus Kristus. Paulus dia berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan wahyu.
Saudaraku, yang kita perlukan itu adalah pewahyuan. Itu adalah apa? Firman. Dalam Mazmur, coba saya tunjukkan sebentar. Mazmur pasal 119, ayat 130. Mazmur 119, ayat yang ke 130. Mazmur 119, ayat yang ke 130. Dikatakan demikian. Bila tersingkap firman-firman-Mu, itu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara lihat di situ perkataan bagian A dikatakan. Bila tersingkap firman-firman-Mu, itu memberikan terang. Saudaraku, kalau firman Tuhan itu diwahyukan kepada kita, maka itu akan memberikan kepada kita itu terang dalam hidup kita. Saudara, yang kita perlukan itu adalah firman. Kalau kita mengetahui firman, kita dapat pewahyuan firman. Maka firman itu dikatakan, bila firman itu tersingkap, itu akan memberikan terang. Kegelapan akan berubah menjadi terang. Saudaraku, apapun keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kegelapan seperti apa yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita beroleh firman, maka kegelapan itu akan berubah menjadi terang. Jadi, pewahyuan itu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Ada seorang kesulitan seperti apapun. Kalau kita dapat satu pewahyuan, maka kesulitan itu akan berakhir. Ada seorang janda di Sarfat. Dan waktu itu dikatakan dia hanya memiliki makanan, cuma tinggal sedikit, dan setelah makan makanan itu, dia udah nggak ada makan lagi dan dia hanya menunggu waktunya untuk apa? Meninggal. Saudara, janda Sarfat ini dalam keadaan yang sangat sulit. Dia mengalami struggle dalam ekonominya. Dia mengalami satu kesulitan dalam keuangannya. Yang diperlukan oleh janda Sarfat ini, waktu dia dalam keadaan struggle, dalam keadaan yang sangat sulit, saudara, ada seorang nabi yang datang, yaitu bernama Elia. Dia berkata kepada janda Sarfat ini demikian. Berikan kepadaku sedikit roti. Karena demikianlah firman Tuhan. Minyak dalam buli-buli itu gak akan habis. Dan tepung dalam tempat itu gak akan berhenti. Sehingga waktu janda Sarfat sedang dalam keadaan kesulitan secara keuangan. Dia broke. Dia dalam keadaan yang sangat miskin. Tetapi ketika Elia berkata, demikianlah firman Tuhan. Minyak dalam buli-buli gak akan habis dan tepung itu gak akan berhenti. Maka apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi. Dan janda Sarfat yang tadinya kesulitan secara keuangan, dia mengalami kesulitan secara ekonomi. Tetapi karena firman Tuhan sampai kepada janda Sarfat, maka yang tadinya dia menunggu hari kematian, yang sudah nggak ada lagi makanan yang untuk harus dia makan. Tetapi apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Minyak dalam tempayan nggak berhenti, tepung dikatakan itu nggak habis sampai masa paceklik berakhir. Saudaraku, yang diperlukan oleh janda Sarfat itu adalah apa? Firman Tuhan. Saudaraku, yang mau saya katakan kepada saudara, yang Tuhan mau berikan kepada kita itu bukan keuangan. Yang Tuhan ingin berikan kepada kita itu bukan sukses. Yang Tuhan mau berikan kepada kita itu bukan kemenangan. Tapi yang Tuhan mau berikan kepada kita itu adalah firman di dalam roh kita. So, kalau saudara memiliki firman di dalam roh kita, kalau saudara memiliki firman dalam roh kita, maka dalam Mazmur pasal yang dikatakan ada satu ayat yang dikatakan ini, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. So, kalau kita memiliki firman dalam roh kita, itu sudah cukup untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di dalam hidup kita. So, yang kita perlukan itu adalah firman Tuhan. Kalau saudara sakit, yang Tuhan mau berikan kepada saudara, itu bukan kesembuhan. Tetapi yang Tuhan mau berikan kepada saudara, itu adalah firman di dalam roh saudara. Jadi, yang kita perlukan, itu adalah firman di dalam diri kita. Saya waktu belum bertobat dan lahir baru, saya sering cerita, saudara, saya dalam keadaan yang
hopeless, yang no hope, dan tidak ada harapan. Saya dari keluarga yang di bawah garis kemiskinan. Keluarga saya keluarga besar, kami 9 bersaudara. Dan kami hidupnya di bawah dari standar. Saya pernah cerita, saya pernah namanya makan itu nasi yang nggak wajar. Kalau dulu, zaman dulu kalau orang masak nasi, itu sisa daripada nasi, itu yang ada di panci, itu yang karak itu. Itu keluarga kami nggak buang. Itu disimpan, dijemur, dan kalau nggak ada nasi lagi, maka karak itu akan direbus, dan kemudian dikasih sedikit kelapa dan garam, kami makan. Jadi saya pernah makan yang namanya makan karak. Kalau sekarang saya makan nasi yang terbaik, yang paling mahal, Sun White. Saya makan yang terbaik. Nah, saya juga pernah ngalamin makan. Kalau saya nggak ada, saya sering makan, saudara. Nggak ada lauk pauk, nggak ada ikan. Kadang-kadang ada nasi tapi nggak ada ikan. Saya waktu ngelihat nggak ada ikan, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya makan yang bekas minyak itu, jelantah. Betul ya, jelantah. Sisa minyak itu. Itu saya kasih di nasi saya campur garam dan saya makan. Itu kehidupan saya sebelum saya bertobat dan lahir baru. Hopeless, saya miskin, tidak ada harapan. Dan itu sampai saya pernah cerita, cita-cita saya yang paling tinggi dulu. Waktu saya karena nggak ada harapan lagi. Cita-cita saya paling tinggi itu saya hanya kepengen jadi apa? Lurah. Tahu lurah ya? Kalau sekarang lurah di mana? Di Jakarta, 30 juta. Tapi dulu, saudaraku, lurah nggak ada gaji. Tapi cita-cita yang paling tinggi itu jadi lurah. Kalau pikiran saya, kalau saya bisa jadi lurah, saya akan menikah dengan orang yang namanya kepala desa. Itu cita-cita saya paling tinggi. Saya hopeless, nggak ada harapan. Saya sangat miskin. Itu waktu saya belum bertobat dan lahir baru. Dalam keadaan yang nggak ada harapan. Dan waktu saya bertobat dan lahir baru, saya menerima firman. Firman itu berkata yang sederhana. Dia berkata begini, rancanganku itu bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Waktu saya terima firman itu, saudaraku, ketika saya menerima firman, maka firman itu memberi kepada saya terang. Memberikan kepada firman itu tersingkap, satu pewahyuan terbuka. Itu membuat saya menjadi terang. Apa yang tadinya gelap, yang tadinya nggak ada harapan, itu berubah. Yang tadinya hanya kepengen jadi lurah, sudah tidak ada harapan lagi, itu berubah jadi apa? Saya punya pengharapan. Kemudian saya terima firman lagi, yang firman itu berkata demikian. Yesus yang telah mati, dia dijadikan kutuk supaya kita diberkati. Dia yang kaya, dia menjadi miskin, supaya oleh kemiskinannya kita menjadi kaya. So, kaya itu memiliki arti yang luas. Salah satunya adalah termasuk dalam apa? Keuangan. Nah, waktu saya menerima firman Tuhan itu memberi saya terang dalam hidup saya. Memberi saya pengharapan. Nah, ketika saya menerima firman itu cukup bagi saya. Dan waktu saya terima firman Tuhan itu, saya mulai punya pengharapan. Saya nggak akan miskin lagi. Tapi saya akan hidup dalam segala kelimpahan. Dan saya yang tadinya punya hanya sebatas, saya bisa jadi lurah dan bisa menikah dengan kembang desa, mulai berubah. Saya pikiran saya mau jadi berkat bagi banyak bangsa. Saya akan pergi ke bangsa-bangsa lain. Saya akan hidup dalam segala kelimpahan. Itu merubah hidup saya. Dan saudaraku, apa yang saya perlukan, itu adalah firman. Dan firman inilah yang saya katakan, ketika dia disampaikan, itu seperti hujan yang turun ke atas bumi. Dia akan mengairi, dan dia akan dikatakan, dia akan bekerja dan membawa hasilnya. Jadi, waktu saya terima firman ini yang bekerja di dalam hidup saya. Dan firman itu yang merubah hidup saya. Dari yang tadinya sulit untuk makan, gak bisa makan, hidup dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan yang sangat sulit, itu firman bekerja, dan firman membawa hasilnya. Dan hidup saya berubah. Yang kita perlukan, itu adalah firman di dalam roh kita. Kalau mungkin sakit yang kau perlukan adalah firman di dalam roh saudara. Kalau engkau dalam keadaan yang gagal, saya katakan, engkau perlu firman di dalam roh saudara. Kalau engkau dalam keadaan kesulitan secara keuangan, engkau perlu firman di dalam roh saudara. Dan ketika saudara memiliki firman, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan pada saudara,
firman akan melaksanakannya. Segala sesuatu, dikatakan segala sesuatu jadi oleh dia. Dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang jadi. Firman Tuhan tetap sama dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu firman Tuhan membuat sesuatu menjadi eksis, sampai sekarang juga firman Tuhan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saudara, firman Tuhan itu yang kita perlukan dalam hidup ini. Saudara, kita perlu program pikiran kita dengan firman Tuhan. Nah, ketika sudah merenungkan firman, firman itu akan membersihkan pikiran kita. Dan firman itu, yang kedua, firman itu akan tinggal di dalam roh kita. Dan ketika firman itu tinggal dalam roh kita, itu cukup bagi kita. Saudara, dua hal ini yang saya bagikan kepada saudara. Reprogram pikiran kita. Dikatakan pikiranmu bukanlah pikiranku. Jalanmu bukanlah jalanku. Sejauh dikatakan sejauh bumi dengan langit, demikianlah pikiranmu dengan pikiranku. Saudara, pikiran kita yang tidak sama dengan pikiran Tuhan, ayo kita reprogram. Kita selaraskan dengan firman Tuhan. Karena itu perlu saudara renungkan firman Tuhan. Sampai saudara firman Tuhan itu membasuh, membersihkan pikiran kita yang tidak sejalan, yang tidak sesuai, yang berbeda dengan firman Tuhan. Sampai kita setuju dengan setiap perkataan firman. Kita bisa berkata amin, kita bisa berkata ya terhadap firman. Dan ketika kita merenungkan firman, maka firman tinggal dalam roh kita. Dan kalau firman itu tinggal dalam roh kita, firman ini yang membuat segala sesuatu menjadi eksisten. Firman ini yang membuat segala sesuatu menjadi ada. Kalau engkau sakit, yang kau perlukan bukan kesembuhan, yang kau perlukan firman di dalam roh saudara. Disampaikan firmannya dan disembuhkannya mereka. Sebab saya percaya firman Tuhan tidak berubah. Saya percaya firman Tuhan tetap sama. Kalau dulu firman Tuhan mengadakan, sampai saat ini juga firman Tuhan tetap bekerja. Dan dia akan melaksanakan dan dikatakan dia akan berhasil. Kalau dalam Yesaya pasal 55, engkau akan bersorak-sorak, gunung-gunung akan bersorak-sorak. Firman Tuhan pasti digenapi. Kita panggil berdiri.